Oke, halo semuanya. Welcome hari ini di channel Mr. Creative. Dan kembali kita masuk dalam ISG Daily untuk hari Rabu tanggal 11 Oktober, teman-teman. Dan hari ini market kembali menguat ya, di luar dugaan. Hari ini menguat 0,45% di level 6.922. Tadi sempat menyentuh ya ISG kita ke level 6.950-an nih. Namun ada sedikit tekanan jual sewaktu closingan sehingga hanya ditutup di 6.920-an. Dan hari ini ada listing untuk emiten STRK ya. Ini yang emiten untuk produksi bir, teman, untuk STRK. Nah, kita akan coba lihat sekilas ya STRK kinerja di awal listingnya. Ini terlihat tadi sewaktu opening langsung arah ya, auto reject atas, langsung digembok arah, teman-teman. Sewaktu opening, ini untuk kalian yang masih pegang silahkan dipantau ya. Mungkin besok masih ada pergerakan untuk bisa menguat lagi. Oke. Kemudian hari ini secara sektoral kita akan lihat penguatan hari ini didukung dengan sektor infrastruktur, yang dimana emiten brand, teman-teman, yang kemarin arah ya, hari ini juga masih kembali arah. Dan dari segi pembobotan itu cukup gede ya, karena dari segi market cap-nya cukup besar, sehingga membuat dapat mendorong dari segi sektor infrastruktur. Sedangkan yang melemah ini healthcare, lalu transportasi, namun ini sedikit kecil ya untuk minusnya. Hari ini lebih banyak yang menguat. Dan juga energi ini masih cukup bisa dibilang ada dorongan ya dengan konflik di Timur Tengah yang menyebabkan harga komoditas itu cukup mengalami rebound, teman. Sementara itu untuk dolar ini kita lihat kembali tertekan lagi ya, sekarang sudah berada di 15.700-an, teman, untuk $1 Amerikanya. Oke, kita akan coba lihat langsung secara teknikal untuk IHSG kita. Secara charting hari ini kita bisa lihat di sini secara candle dia cukup reject lagi ya, teman ya. Jadi ini cukup berat ya untuk bisa kembali ke atas 7.000 nih untuk indeks kita sementara ini. Kalau saya lihat di sini sementara garis eksponensial moving average nih saat ini berperan sebagai resistennya, itu di kisaran 6.900-an, teman, sebagai resisten untuk indeks kita. Dan so far ini indeks kita berhasil menutup gap ya. Kalau kita lihat secara time frame 1 jam, ini ada gap yang kemarin dibentuk oleh IHSG kita sewaktu gap down, teman, tapi hari ini berhasil ditutup ya. Jadi ini saya lihat sebagai proses untuk penutupan gap, teman. Dan kalau kita lihat ini gap yang bawah masih ada ya, jadi tetap waspada nih, karena ada kemungkinan dalam waktu besok mungkin akan kembali terkoreksi dan menutup gap yang ada di bagian bawahnya, teman ya. Jadi untuk market, untuk outlook ISG, saya rasa ini kita masih dalam area konsolidasi, masih akan bermain naik dan turun ya. Namun sementara karena melihat ada gap yang cukup banyak nih di bagian bawah, jadi masih ada peluang untuk potensi terjadi untuk koreksi lagi, teman-teman ya, which is menguji kembali ke level di 6.840-an yang terdekatnya nih, sampai ke 6.800, teman-teman ya. Jadi so far masih akan bermain konsolidasi untuk indeks kita, jadi akan sedikit bosan dan harap tetap bersabar, teman, untuk pergerakan market kita nih dalam seminggu ke depan ini. Oke, next, hari ini kita akan masuk lagi dalam pembahasan dan juga update emiten ya. Dan hari ini saya nggak ada berita khusus, masih dengan yang kemarin ya, teman, mengenai konflik di Timur Tengah
yang menyebabkan beberapa harga komoditas cukup menguat. Dan salah satu diantaranya adalah harga batu bara yang kembali cukup menguat nih, bisa dibilang rebound ya. Dan hari ini kita membahas beberapa emiten batu bara yang lama kita nggak update, teman-teman. Nah, hari ini kita akan lihat beberapa diantaranya. Yang pertama langsung aja, ini dengan Adaro Energi. Hari ini Adaro terlihat cukup netral ya, nggak ada penguatan, cuma 0,36% untuk hari ini, tipis. Dan ini untuk Adaro secara outlook ya, kita akan lihat dulu. Secara outlook, setelah Adaro waktu itu dia break ya dari and shoulder-nya ke sini. Setelah break langsung terjun teman ke 2000-an. Dan sekarang ini terlihat ada penguatan yang cukup signifikan ya. Bisa mengalami recovery untuk Adaro. Dan ini untuk Adaro saya rasa masih ada peluang ya sebenarnya untuk bisa kembali menguat nih. So far ada support penting untuk Adaro teman di kisaran 2600 ya. Ini 2600 sebagai area penting so far di sekitar sini, karena terlihat kemarin sewaktu menyentuh 2600 langsung terpantau dengan cukup kuat. Jadi area ini, area 2500, saya bisa bilang sebagai area support yang cukup penting untuk Adaro selama beberapa waktu ini, teman-teman. Dan kalian perhatikan, kalau misalkan dikasih ya ke area tersebut, bisa untuk mungkin spekulasi pendek. Untuk Adaro, di sini juga masih ada gap ya yang terbentuk kemarin sewaktu konflik yang terjadi. Ini di 2670, ini ada gap teman-teman. Jadi mungkin yang masih mau nunggu untuk Adaro dan masih yakin ya untuk Adaro ini masih bagus dan masih bisa menguat lagi, harusnya dari segi harga di sekitar 2600-an teman-teman. Ini merupakan area yang cukup tepat untuk bisa dilakukan untuk spekulasi ya. Dan juga mengingat ini Adaro sebenarnya bukan cuma bergerak di bisnis tambang untuk batu bara, tapi sekarang udah mulai beralih ya untuk bermain di bidang untuk kendaraan listrik teman-teman. Jadi harusnya mereka nggak terpusat untuk batu bara yang saat ini memang dari segi harga udah turun jauh, tapi mereka mengambil inisiatif untuk bermain di bisnis lain teman-teman ya. Jadi ibaratnya diversifikasi ke bisnis lain yang masih cukup prospectable ataupun bisa kedepannya masih cukup oke nih. Kemudian untuk Adaro saya rasa masih bisa untuk bisa menguat ya, minimal mungkin di sini ada gap yang di atas nih yang cukup lebar ya, gap di atas di 3700-an. Mungkin dalam waktu panjang masih bisa berpotensi untuk menutup gap tersebut, teman. Tapi yang jelas secara pendek di sini ada support di 2600-an, 2600-an yang bisa kalian pantau. Oke. Yang kedua emitennya yaitu ITMG. Ini ITMG merupakan emiten tambang batu bara, teman-teman. Nah, secara outlook di sini ITMG setelah kemarin harga batu bara cukup anjlok ya, cukup parah. Dan juga ITMG mengalami koreksi yang cukup lumayan masif ya, dari harga 45.000 sampai ke 21.000. Ini turun hampir 50% ya, mencapai 50%. Dan kemudian saat ini tengah memasuki fase untuk korektifnya, teman-teman. Di sini untuk ITMG kalau saya rasa masih dalam fase koreksi ya, tapi dalam fase untuk korektif untuk technical rebound ya nih sementara waktu untuk ITMG. Namun di sini untuk ITMG saya melihat ada peluang yang cukup menarik. Saya rasa ini ITMG ada support ya yang cukup menarik di sekitar 25.800 sampai dengan 26.000-an.
nih area ini teman, area sini ya, area kotak hijau ini merupakan area support untuk ITMG. Jadi silahkan dipantau nih di dekat-dekat area ini ya, di sekitar 26 ribuan. Ini merupakan area support untuk ITMG, dan ini ada gap juga yang di atas di 30.000 yang masih disisain. Jadi saya rasa masih ada peluang untuk minimal menutup gap di 30.000 teman-teman secara pendeknya. Dan secara panjangnya kalau saya lihat ini ITMG ada potensi sebenarnya bisa menguji sampai ke 34.000 teman, karena di sini sebagai area pullback yang belum di retest. Jadi saya rasa ada potensi ITMG bisa menguji sampai ke 34.000 nih secara potensi jangka menengah ya tentunya. Jadi untuk kalian yang masih cukup yakin untuk ITMG, silakan dipantau ya di dekat area support di 26 ribuan untuk potensi bisa kembali menguat lagi untuk emiten dari tambang batubara ini. Dan juga mengingat untuk ITMG kalau misalkan dia bagi dividen cukup besar ya, jadi masih bisa dimanfaatkan untuk momentum untuk dividen. Saya rasa masih cukup oke. Jadi silakan dipantau teman untuk emiten tambang batubara 1 ini. Dan yang ketiga, kita lanjut dengan emiten PTBA ya. Ini PTBA juga sama secara progres setelah terjadi koreksi yang cukup lumayan masif ya. Dan juga di sini kalau kalian ingat kita membahas waktu itu, saya sempat bahas ya untuk dividen trap dari PTBA ini sewaktu membagikan dividen yang cukup besar ya. Dan di sini untuk PTBA terakhir dia mantul di support di sini teman di sekitar 2.600-an ya. Ini merupakan area support PTBA yang cukup penting nih, dan terlihat sementara ini berhasil bertahan ya teman. Jadi kalau misalkan selama beberapa waktu ke depan ini masih berhasil bertahan di atas support ini, menurut saya ada potensi untuk PTBA juga bisa kembali untuk menguat lagi teman. Mengingat ini emiten batubara udah lama yang nggak terjadi untuk rebound, jadi mungkin ada momentum akan terjadi untuk rebound nih di emiten-emiten batubara, khususnya di PTBA teman. Dan ini mengingat ada gap yang sangat cukup lebar sewaktu dengan dividen kemarin. Ini juga bisa menjadi suatu potensi kalau misalkan naik akan menutup gap tersebut. Tapi memang untuk area yang terdekatnya itu sementara di 3.200 ya, ini sebagai area resisten untuk PTBA teman-teman. Tapi overall saya rasa kalau misalkan masih cukup, maksudnya masih berhasil bertahan di atas support ini ya, tadi di 2.600-an, nggak menutup kemungkinan sih bisa menguji bahkan menutup gap sampai ke 3.600-an. Jadi untuk kalian yang masih yakin nih untuk emiten PTBA, yang saya rasa dari segi dividen juga cukup besar ya, silakan dipantau di area di 2.600-an. Karena kalau misalkan berhasil bertahan di atas area tersebut, harusnya ada potensi kembali bisa untuk menguat lagi. Oke, itu yang ketiga. Dan yang keempat, dengan Harum Energi, ini juga sektor batubara teman, untuk Harum Energi. Dan so far kemarin kita sempat bahas untuk Harum dan berhasil ya, sukses ini menutup gap di 1.900-an. Jadi untuk kalian yang mungkin dulu sempat mantau ya untuk update dari saya, harusnya kalian bisa cukup profit nih di emiten Harum ini. Nah, untuk outlooknya untuk Harum sebenarnya masih dalam fase konsolidasi ya, kalau saya bilang di sini. Ini masih mentok di resist sementara ini.
kurang lebih di 1950-an. Ini area resist. Lalu supportnya ini di 1370 di sini. Jadi so far untuk Harum dia bermain dalam area konsolidasi. Dan kalau misalkan kepentok nih, saya lihat kepentok di resist, ini ada potensi akan kembali ngayun ke bawah lagi teman. Jadi akan bermain menguji ke supportnya lagi ya, yang terjauhnya di 1370-an yang tadi kita bahas sebagai support untuk area konsolidasi dari Harum ini. Namun secara pergerakannya mungkin nggak akan langsung menuju ke sana ya. Kita akan melihat untuk proses naik turun teman di Harum ini. Yang terdekat ini kalau saya rasa yang terdekat ada support nih di 1560 ya. Mungkin di dekat-dekat sini bisa untuk pantulan, lalu perlahan-lahan akan bisa kembali untuk melemah lagi teman-teman. Jadi untuk overall untuk Harum ini dalam fase konsolidasi ya, yang cukup lebar di 1380 kurang lebihnya sampai ke 1950-an teman. Kalau misalkan break ke atas ataupun ke bawah, ini baru kita bisa lihat untuk potensi pergerakannya lagi. Oke. Tapi selama masih bermain dalam area ini, saya rasa pergerakannya masih akan cenderung untuk konsolidasi aja. Dan next yang terakhir, kita akan bahas sedikit untuk Bayan Resources ya, yang kemarin juga cukup ramai nih. Ini menguat cukup signifikan untuk Bayan Resources. Ini emiten salah satu taipan batubara ya, untuk sultan batubara yaitu Lotus Wong. Dan ini secara pergerakan, secara tren kalau saya lihat sebenarnya masih cukup on trend bullish ya, secara time frame weekly di sini. Namun secara pendek ini dalam fase konsolidasi kalau saya bilang. Sementara untuk Bayan Resources ada support ini yang terdekat di 18.000. Jadi kalau misalkan berhasil bertahan di 18.000, ada potensi bisa kembali rebound lagi ya teman-teman. Jadi untuk yang pegang silahkan dipantau di 18.000. Kemudian nextnya supportnya itu ada di sekitar 17.000 teman-teman. Ini sebagai support selanjutnya untuk Bayan Resources kalau misalkan support di 18.000 dijebol. Dan secara potensi, saya rasa kalau misalkan berhasil bertahan, ada potensi bisa kembali untuk menguat lagi ya ke 20 ribuan sampai ke 22 ribu nih sebagai area resisten untuk Bayan Resources teman. Oke. Jadi untuk Bayan juga silahkan dipantau nih. Supportnya yang terdekat di 18.000, lalu nextnya di 17 ribuan. Untuk resistnya yang terdekat di 19.500, lalu yang jauhnya mungkin sampai ke 22.000 teman-teman. Oke, jadi itu aja untuk update 5 emiten batubara hari ini yang kita bahas ya, yang udah lama kita nggak update karena mengingat batubara kan harganya juga sewaktu terjun bebas kemarin itu, jadi dari segi trennya masih dalam fase bearish. Tapi saya lihat ini kelima-limanya ada potensi sebenarnya untuk bisa mengalami rebound karena mengingat harga batubara yang udah cukup turun jauh, harusnya ada potensi bisa juga mengalami rebound kembali teman-teman. Dan juga konflik di Timur Tengah yang tentu juga masih menjadi momentum untuk kenaikan untuk sektor dan juga komoditas batubara itu sendiri ya. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita hari ini di dalam ISG Daily untuk hari Rabu tanggal 11 Oktober di tahun 2023. Oke, terima kasih teman untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa untuk selalu lakukan kembali analisa ulang
untuk setiap analisa yang saya berikan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di update market selanjutnya. Salam trader.